Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak dosen selaku pengampu mata kuliah penelitian kuantitatif yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Perkenalkan, saya Anissa dengan NIM 220404502040 yang akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Perbandingan Efektivitas Guru BK yang berlatar belakang BK dan Guru BK yang berlatar belakang non-BK dalam menangani stres akademik peserta didik pada era implementasi kurikulum Merdeka di MTS Negeri 4 Bone. Adapun yang melatar belakangi proposal ini yaitu mengenai dinamika pendidikan di Indonesia yang terus berkembang, terutama dengan diterapkannya kurikulum Merdeka yang memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Nah, perubahan kurikulum ini membawa konsekuensi pada penyesuaian sistem pembelajaran dan penilaian yang dapat meningkatkan beban akademik dan menimbulkan stres pada peserta didik di tingkat madrasah sanawiyah. Meskipun kurikulum Merdeka bertujuan memperkuat literasi, numerisasi, dan karakter, transisi ini tetap menuntut adaptasi yang tidak mudah bagi peserta didik sehingga resiko stres akademik semakin besar. Stres akademik pada peserta didik MTS menjadi perhatian serius karena dapat mempengaruhi motivasi pelajar, kehadiran, konsentrasi, hingga kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Selain itu, peserta didik MTS juga menghadapi beban tambahan berupa tuntutan pengembangan kompetensi keagamaan sehingga tekanan akademik yang dirasakan menjadi lebih kompleks. Dalam kondisi ini, layanan bimbingan dan konseling atau BK memiliki peran strategis untuk membantu peserta didik mengelola stres, mengembangkan keterampilan adaptasi, serta mencegah dampak negatif pada prestasi dan pengembangan psikologis mereka. Namun, di lapangan tidak semua sekolah madrasah memiliki guru BK yang berlatar belakang pendidikan BK. Di MTS Negeri 4 Bone, misalnya layanan BK diberikan oleh dua kelompok guru, yaitu guru BK dengan latar belakang pendidikan BK dan guru BK dari disiplin ilmu lain atau non-BK. Nah, perbedaan latar belakang pendidikan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas layanan BK yang diberikan masing-masing kelompok, khususnya dalam menangani stres akademik peserta didik di masa transisi kurikulum. Nah, studi sebelumnya menunjukkan bahwa guru BK berlatar belakang pendidikan BK umumnya memiliki pemahaman lebih mendalam tentang teori dan teknik konseling serta strategi intervensi berbasis bukti dibandingkan guru BK non-BK yang cenderung mengandalkan pengalaman praktis dan pendidikan intuitif. Namun, efektivitas layanan BK juga mempengaruhi oleh faktor lain seperti pengalaman, pelatihan berkelanjutan, dan dukungan sistem sekolah. Nah, oleh karena itu penelitian ini mengenai perbedaan efektivitas layanan guru BK berdasarkan latar belakang pendidikan guru di MTS Negeri 4 Bone menjadi penting untuk memberikan gambaran komprehensif tentang penanganan stres akademik pada peserta didik dan sebagai dasar pengembangan layanan BK yang lebih efektif di madrasah. Nah, dari latar belakang di atas, pasti kita mempunyai rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya di sini yaitu yang pertama, bagaimana tingkat efektivitas guru BK berlatar belakang pendidikan BK dalam menangani stres akademik peserta didik pada era implementasi kurikulum Merdeka di MTS Negeri 4 Bone. Yang kedua, bagaimana tingkat efektivitas guru BK berlatar belakang pendidikan non-BK dalam menangani stres akademik peserta didik pada era implementasi kurikulum Merdeka di MTS Negeri 4 Bone. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan efektivitas antara guru BK berlatar belakang pendidikan BK dan non-BK dalam menangani stres akademik peserta didik pada era implementasi kurikulum Merdeka di MTS Negeri 4 Bone.
Nah, berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui tingkat efektivitas guru bimbingan dan konseling yang berlatar belakang pendidikan BK dalam menangani stres akademik peserta didik para ELA implementasi kurikulum merdeka di MTS Negeri 4 Bone. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat efektivitas guru bimbingan dan konseling berlatar belakang pendidikan non-BK dalam menangani stres akademik peserta didik pada era implementasi kurikulum merdeka di MTS Negeri 4 Bone. Dan yang ketiga, untuk menganalisis perbedaan efektivitas antara guru BK berlatar belakang pendidikan BK dan non-BK dalam menangani stres akademik pada peserta didik pada era implementasi kurikulum merdeka di MTS Negeri 4 Bone. Adapun manfaat penelitian ini yaitu untuk memberikan manfaat teoritis dengan memperkaya ilmu bimbingan dan konseling, khususnya mengenai efektivitas penanganan stres akademik dan profesionalisme guru BK, serta sebagai referensi penelitian mendatang. Secara praktis, studi ini bermanfaat bagi sekolah dan dalam penempatan guru bagi guru BK untuk meningkatkan kompetensi dan bagi peserta didik untuk memperoleh layanan yang lebih efektif dalam mengatasi stres akademik. Adapun tinjauan pustaka yang saya ambil yaitu yang pertama mengenai stres akademik. Saya mengambil pengertian stres akademik, penyebab, dampak, dan penanganannya. Yang kedua ada efektivitas guru BK berdasarkan latar belakang pendidikan BK dan latar belakang pendidikan non-BK. Selanjutnya yang ketiga peran guru BK dalam konteks kurikulum merdeka. Adapun penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Bayira et al. 2024. Nah, penelitian ini mengevaluasi implementasi kognitif behavior stress management atau CBSM oleh guru BK untuk mendukung perkonselor dalam menangani stres akademik siswa MTS. Pelatihan CBS ini terbukti efektif meningkatkan keterampilan perkonselor dalam mengidentifikasi dan mengelola stres akademik, serta menciptakan iklim sekolah yang lebih positif dan mendukung kesejahteraan siswa. Yang kedua ada penelitian dari Rasmawati 2024. Studi ini mengkaji kesulitan belajar siswa kelas 10 di MAN 2 Kota Bandung dalam kurikulum merdeka yang memicu stres akademik akibat beban kerja meningkat. Nah, guru berperan penting membantu siswa mengatasi stres dengan pendekatan relaksasi dan penyesuaian beban tugas agar pembelajaran mandiri tidak menimbulkan tekanan berlebihan. Dan yang ketiga ada penelitian dari Nurul Husna 2022. Penelitian ini menemukan dukungan sosial guru BK tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan stres akademis siswa di kelas 10 MAN 1 Medan, namun menegaskan pentingnya peran guru BK yang efektivitasnya dipengaruhi oleh faktor lain termasuk latar belakang pendidikan guru BK. Nah, selanjutnya kerangka berpikir. Nah, stres akademik meningkat pada peserta didik di MTS Negeri 4 Bone berakibat adaptasi kurikulum merdeka. Nah, guru berperan vital atau berperan penting, namun efektivitasnya bervariasi berdasarkan latar belakang pendidikan. Guru BK berlatar pendidikan BK lebih menguasai teori dan teknik intervensi, sementara itu guru non-BK mungkin memiliki keterbatasan meskipun pengalaman dan pelatihan dapat meningkatkan performa. Perbedaan ini diasumsikan mempengaruhi efektivitas penanganan stres akademik dengan guru BK berlatar belakang pendidikan BK diperkirakan lebih efektif. Nah, selanjutnya metodologi penelitian. Adapun jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian komparatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk memperoleh data numerik yang dapat dianalisis secara statistik guna mengetahui adanya perbedaan efektivitas antara dua kelompok guru BK berdasarkan latar belakang pendidikan mereka. Nah, kuantitatif memungkinkan peneliti untuk mengukur hubungan antar variabel secara objektif dan generalisasi hasil pada populasi yang lebih luas. Adapun objek penelitiannya yaitu desain penelitian yang digunakan adalah desain komparatif dua kelompok bebas. Dalam desain ini peneliti
membandingkan dua kelompok yang independen berdasarkan variabel independennya, yaitu guru BK dengan latar belakang pendidikan BK dan guru BK dengan latar belakang non-BK. Tujuannya adalah untuk melihat perbedaan rata-rata efektivitas di antara kedua kelompok tersebut. Adapun populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 8 dan 9 di MTS Negeri 4 Bone yang pernah mengikuti layanan bimbingan dan konseling dari guru BK, baik itu dari latar belakang pendidikan BK maupun non-BK. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria tersebut meliputi peserta didik yang secara aktif pernah mengikuti sesi konseling, baik itu konseling individu, kelompok, atau klasikal dengan guru BK. Peserta didik yang memperoleh layanan dari dua kategori guru BK, yaitu latar belakang BK dan non-BK, dan peserta didik yang duduk di kelas 8 atau 9 dan dianggap cukup memahami serta mampu menilai efektivitas layanan guru BK. Nah, selanjutnya teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan utamanya melalui angket skala Likert untuk mengukur persepsi siswa tentang efektivitas layanan guru BK, mencakup pemahaman guru, kemampuan empati, relevansi solusi, dampak pada stres, dan kepuasan siswa. Angket akan diuji validitas dan reliabilitasnya. Data pendukung dapat diperoleh dari dokumentasi atau wawancara opsional. Sedangkan selanjutnya teknik analisis data. Data dianalisis menggunakan uji T2 sampel independen untuk membandingkan efektivitas antara dua kelompok guru BK. Sebelum itu akan dilakukan uji normalitas dan homogenitas data. Taraf signifikan ditetapkan 0,5. Hasil akan interpretasikan berdasarkan nilai signifikasi dan perbedaan rata-rata skor. Nah, itulah tadi presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.